kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari yang baik ini. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup karena percaya dan pantang tawar hati. Jadi saudara sekalian, sedikit latar belakang yang kita bisa kaitkan dengan tema ini adalah bahwa kita masih hidup di tengah dunia, ya, di tengah dunia dengan lingkungan yang beragam, dan ini semua menimbulkan tantangan. Ya, tantangan. Kita juga ingat gereja ini pernah ditutup. Wah, berarti ibadah aja tidak mudah, saudara, ya. Meneributkan banyak penderitaan, ya. Baik karena lingkungan, bahkan di keluarga pun bisa kita mengalami penderitaan ketika konflik, ya, ketika ya ada bagian-bagian dari keluarga kita yang tidak berjalan di dalam terang firman Tuhan. Belum kelemahan fisik kita yang bisa membuat kita sakit, ya, pegel-pegel kalau semakin umur, ya, dan sebagainya, Tuhan. Jadi saudara, kita hidup di tengah dunia yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena tubuh kita tubuh sementara dan masih dikuasai oleh dosa, ya. Gampang sekali kita ini jatuh di dalam dosa, ya. Dosa amarah, dosa perzinahan di dalam pikiran, mungkin kalau tidak sampai hubungan seperti yang sedang terjadi di ketua KPU itu, ya. Itu sebenarnya luar biasa, bukan? Ada orang yang begitu tinggi posisinya, begitu dipak sorot, tetapi bisa jatuh di dalam dosa seperti itu, ya. Jadi saudara, itulah kenyataan dunia yang seperti itu, tubuh kita yang berdosa, dunia yang begitu menyeret kita ke dalam dosa, sehingga ya, iblis dengan mudah menggunakan, ya, mengkolaborasikan semua itu untuk membuat kita ini, hidup kita ini susah untuk dekat dengan Tuhan kita, saudara, ya. Jadi saudara, sementara kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dunia ini sementara, ya. Ada banyak teman-teman kita sudah pada berangkat, ya. Mungkin keluarga kita, pasangan kita, ya, Pak Doni sudah jalan lebih dulu dan sebagainya. Dan saudara, jadi kita sadar bahwa dunia bukan negara kita, ya, bukan tempat akhir kita, ya. Tempat akhir kita itu adalah nanti di sorga, ya, nanti di sorga. Nah, jadi saudara, tapi kita tetap aja saat ini masih hidup di dunia, ya, hidup yang masih jauh dari Tuhan kita, ya. Jadi saudara, bacaan kita mengatakan bahwa kita seperti tema, kita tidak tawar hati atau kita tabah di tengah dunia ini, ya, walaupun kita jauh dari Tuhan, karena kita berjalan dengan iman, ya. Hanya dengan berjalan iman kita bisa hidup dengan tabah, dengan ketabahan, ya. Kita hidup bisa bersemangat, ya, bersemangat beribadah, bersemangat melayani, bersemangat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena kita hidup dengan iman, ya, dengan iman. Dan saudara, dengan iman itu kita juga punya semangat untuk menyenangkan hati Tuhan selagi kita di dunia, saudara, ya. Selagi di dunia. Karena inilah nanti yang akan menjadi hal-hal perilaku yang akan kita lihat pada saat kita bertemu dengan Tuhan, dengan di dalam suatu yang kita sebut pengadilan tahta Kristus itu. Jadi saudara, inilah kesempatan kita di dunia ini. Dan kita ingin belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita sebaiknya, seyogianya hidup di tengah dunia yang sementara ini, ya. Sementara ini. Mari kita membaca 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, ya. Saya bacakan dari terjemahan yang paling baru, saudara, ya. Tidak terlalu berbeda dengan terjemahan yang lama. Ada sedikit saja, ya, perbedaannya. Jadi saya bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Ayat 6. Karena itu hati kami senantiasa tabah, ya, senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, ya, selama kami mendiami tubuh ini, berarti kami masih hidup, ya, masih hidup. Kami masih jauh dari Tuhan, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan.
ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini, berarti masih hidup, maupun kami tinggal di luarnya, berarti kita sudah meninggalkan tubuh ini, sudah meninggal. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupannya ini, baik ataupun catat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan, ya, dan mengalami berkatnya. Jadi setelah bacaan ini jelas ditulis oleh Korintus, ya, kepada jemaat Korintus seperti kita ini, ya, kepada jemaat. Dan kita tahu jemaat ini banyak masalah, ya, ada konflik, ya, ada yang mengaku kelompok Apolos, ya, kelompok Paulus, kelompok Kefas, ya. Dan ada banyak masalah teologi yang berseliweran di pengajaran mereka, ya. Dan hal lain lagi adalah jemaat ini ada yang menentang Pak Paulus, ya, siapa Paulus gitu, saudara, ya. Jadi ada situasi seperti itu, ya, sehingga kemudian Paulus menulis surat Korintus 1 dan 2, ya, termasuk yang kita baca ini, ya. Jadi kalau Korintus 5 ayat 2 Korintus 5, 6 sampai 10 ini bagian daripada perikop sebelumnya, ya, 4 sampai 5, dan di dalam bagian ini Paulus berbicara tentang pengharapan orang percaya, ya. Dari kita masih di dalam tubuh ini ada pengharapan, ya, sehingga kita hidup tanpa itu, ya, dengan iman sampai ke depan, sampai pengharapan ke hidup kekal, ya. Itu, saudara, ya. Dan dia membandingkan antara dua kehidupan ini, ya. Itu, saudara, ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian ayat 6 sampai 10 ini dengan 4 topik, ya, 4 topik. Satu, senantiasa tabah, ya, itu ada di dalam ayat 6, ya. Nanti kita akan melihat lagi hidup karena percaya, itu ada di ayat berikutnya, ayat 7. Kemudian supaya kami berkenan kepadanya, ayat 89, dan tentang tahta pengadilan Kristus, itu di ayat yang ke-10, ya. Yang pertama adalah Paulus mengatakan dia senantiasa tabah, yaitu ayat 6. Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, ya. Ya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Gitu, saudara. Jadi kita ini, ya, betapapun masih jauh dari Tuhan, ya. Padahal Roh Kudus ada hadir di dalam kita. Tetapi dibandingkan nanti, itu kita masih jauh. Ya, kalau nanti, ya, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita itu lihat Tuhan, ya, tinggal bersama dengan Dia. Nah, sekarang kita sebenarnya Tuhan itu ada, tetapi karena mata rohani kita belum bisa melihat, maka kita ini masih jauh dari Tuhan, ya. Kita masih jauh, ya. Ya. Tapi ya, saudara, kita membayangkan para murid, ya. Para murid itu bersama dengan Yesus, wah, dekat, gitu, saudara, ya. Wah, saudara, bayangkan dekat dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan teman aja yang kita cocok, kan senang, saudara, ya. Atau kalau saya saat ini punya cucu, ya, yang sedang bertumbuh, yang sedang lucu-lucunya. Jadi, saudara, kalau saya dekat dengan dia kayak kemarin ketemu, wah, itu senangnya luar biasa, saudara. Nah, sekarang saya bisa memikirkan, ya, oh, dia lagi di sana di gereja, ya. Ya. Itu berbeda dengan kalau dekat, saudara, ya. Nah, jadi, saudara, kita dengan Tuhan juga begitu, saudara, ya. Ada bedanya, ya. Kalau Tuhan sebenarnya dekat, ya, karena Dia maha hadir, ya, bahkan hadir di dalam hidup kita, ya. Cuma iman kita menyadari kehadirannya, cuma kita tidak bisa melihat dengan
diri kita ini belum bisa melihat Dia, sehingga kita akan merasa jauh ya. Seperti dikatakan oleh ini. Jadi saudara, para murid hidup dengan Yesus. Wah, luar biasa saudara ya, mendengar perkataannya yang penuh kuasa itu ya, membuat mukjizat ya. Wah, saudara bayangkan hidup dengan Yesus seperti itu. Tahu-tahu Yesus mati. Kemudian Yesus naik ke surga. Wah, jadi saudara dari dekat menjadi jauh saudara ya. Dari tadinya bisa dilihat langsung, kemudian tidak bisa lagi ya, tapi maha hadir gitu ya. Nah saudara, kita juga mengalami hal seperti itu ya. Kita ini dekat tetapi jauh gitu, karena kita tidak bisa melihat saudara ya, tidak bisa melihat ya. Nah saudara, para murid ya atau Paulus ini yang sudah pernah dekat dengan Kristus itu menulis surat seperti ini, menunjukkan betapa dia itu rindu untuk dekat dengan Kristus, saudara. Ya, kalau kita mungkin agak tidak seperti para murid perasaan kita, saudara ya, karena kita belum pernah lihat langsung gitu, tapi mereka langsung lihat, saudara ya. Nah, kemudian ditinggalkan ya. Nah, jadi saudara, itulah suasana batin ya Paulus ketika menuliskan ya. Nah, sementara saudara, Paulus pun mengalami ya, bahwa di dunia ini banyak keterbatasan, ya, banyak hal yang tidak bisa diwujudkan, ya, banyak kesusahan yang kita harus alami, ya. Kita bekerja juga tidak memuaskan, ya, berumah tangga pun juga tidak selalu memuaskan, ya. Punya anak yang tadi berharap seperti apa, akhirnya juga seperti apa, itu semuanya serba tidak memuaskan di tengah dunia yang masih dikuasai dosa ini. Tetapi saudara, dengan iman, Paulus mengatakan, aku senantiasa tabah, saudara ya, aku senantiasa tabah. Jadi saudara, tabah itu dalam bahasa Inggrisnya confident ya, yakin dengan kehidupan ini. Itu bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau dilihat dari bahasa aslinya itu, tario itu memiliki arti yang lebih luas ya. Jadi memiliki keberanian yang baik ya. Jadi kita berani tapi baik, keberanian yang positif ya. Kita berani menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan ya. Tidak takut menghadapi situasi ya. Itu bagian dari artinya. Kemudian memiliki kepercayaan diri ya. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita punya kepercayaan diri ya. Seperti wanita bijak yang di Amsal 31, dia melihat masa depan dengan senyum, saudara, gitu ya. Tegang, tidak takut ya. Kita tabah itu artinya juga memiliki kepercayaan diri. Kita berani ya, kita berani saudara ya. Ya, karena apa? Karena kita hidup dengan iman, yang berarti kita hidup bersama dengan Tuhan ya. Kita berani ya. Kemudian juga memiliki arti kita memiliki rasa aman, rasa terjamin ya. Rasa aman, rasa terjamin ya. Kita terjamin oleh Tuhan kita ya. Jadi tidak takut ya. Jadi tidak takut karena kita bersama dengan Tuhan kita ya. Itu kalau kita hidup seperti Paulus dengan iman ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tabah ya. Punya keberanian, punya keyakinan, punya optimisme di tengah dunia yang susah ini, gitu saudara ya. Yang sekarang dolarnya jadi naik ya. Ya mungkin kita nggak terlalu peduli dolar ya. Tapi yang jelas sekarang belanjakan uangnya makin dapat dikit ya. Karena nilainya menurun saudara ya, dan itu bisa membuat orang khawatir dan sebagainya. Tetapi kita orang percaya melihat dengan iman, tidak takut ya. Tuhan akan peliharakan kita, Tuhan akan pastikan kita sampai ke surga, kayak gitu saudara ya. Sehingga tidak tahu, berani ini adalah anugerah ya. Ini adalah anugerah bagi orang percaya ya. Orang kalau tidak kenal Tuhan tidak bisa tabas itu saudara ya, pasti khawatir ya. Ini dolarnya akan kemana ini? Bagaimana nanti Bank Amerika kalau naikin bunga lagi, wah naik lagi mas, pusing lagi saudara ya. Tapi kita orang percaya tidak takut ya. Tuhan akan pastikan kita ini selamat ya. Kita memiliki pengharapan masa depan yang luar biasa ya, pada akhirnya itu saudara. Senantiasa tabah ya. Nah kemudian kedua saudara,
kita tabah karena kita hidup karena iman, karena percaya ya. Jadi dikatakan di ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya, bukan karena melihat, ya. Tapi karena percaya, ya. Dan diulang lagi saudara, tetapi hati kami tabah, ya, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Wah, itu ada satu kerinduan untuk segera bertemu dengan Tuhan, saudara. Kalau kita hidup dengan iman, ya. Jadi saudara, Paulus bisa terus tabah ya dengan situasi. Ya Paulus ini berat saudara ya. Banyak disiksa, banyak dianiaya, banyak mengalami kesulitan, tantangan ya, dan termasuk di penjara gitu saudara ya. Dan kita juga menurut tradisi dia itu juga mati martir ya. Saudara, berat sekali hidupnya ya. Tetapi dia ini tetap bisa bersukacita ya. Di Filipi 4 itu kan senantiasa bersukacita padahal dia sedang di penjara saudara ya. Jadi saudara, kenapa? Karena hidup karena percaya ya. Kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat tidak bisa bersukacita ya. Kalau merasakan tidak bisa bersukacita. Rumah kita kecil, panas ya, lingkungan kita kotor mungkin ya, banyak nyamuk, itu nggak bisa saudara ya bersukacita ya. Tetapi kita tidak melihat itu, kita melihat masa depan kita ya di surga itu, sehingga kita bisa tabah menghadapi semua itu ya. Kita yakin bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita ya untuk kebaikan kita di tengah suasana apapun ya. Ya ada yang belum bekerja, ada yang belum punya pasangan mungkin, ada yang sudah punya pasangan belum punya anak ya. Ada yang kerja di PHK ya. Saudara, semua itu kalau dilihat, waduh susah ya. Tetapi kalau kita hidup dengan iman, maka semua dikerjakan, kita bisa yakin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita saudara ya. Ya, mantu saya itu, kontraknya habis saudara ya. Terus dia ya cari kerja lagi. Nah, saudara pada waktu sibuk, ya, dia itu tidak banyak waktu untuk si kecil, si anak, si cucu ini, saudara, ya. Sehingga cucu saya itu agak ada gap dengan mantu saya yang cowok, ya. Tapi dengan anak saya deket aja gitu, ya. Ya. Nah, saudara, karena dia nganggur, ya. Lagi cari kerja, maka dia kemudian banyak waktu dengan si kecil ini ya, jalan dan sebagainya ya bersama. Nah sekarang jadi dekat saudara ya. Jadi saudara, kalau dilihat dari mata manusia, wah nggak kerja ya. Tapi kalau kita beriman ya, dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai saudara ya. Bayangkan punya anak anaknya tidak mau dekat dengan orang tua, kan susah saudara ya. Nah, jadi saudara, kita dengan mata iman, kita tahu Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita ya. Jadi saudara, ketika kita masih diam di dalam tubuh ini ya, kita masih jauh, tapi kita bisa dekat dengan Dia ya hanya dengan iman. Tidak bisa dengan melihat, karena kita tidak bisa melihat dengan mata rohani, karena kita masih fisik ya, kita ini masih tubuh fisik ya yang belum tubuh mulia itu, sehingga tidak bisa melihat ya. Tetapi dengan iman bisa. Dan iman itu menurut Ibrani 11 ayat 1 dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi saudara, kita itu memang belum bisa melihat ya, tapi kita bisa berharap ya. Dan dengan iman kita bisa yakin ada, Allah itu ada ya. Allah itu sudah berbicara melalui firman-Nya dan kita percaya ya. Itu saudara ya. Dan jadi saudara, kita ini dipanggil untuk percaya dan ikut saja ya. Taat itu ya panggilan kita ya. Di dalam iman itu artinya kita tahu ya,
kita percaya dan kita bersandar dan kita taat ya. Jadi itu aspek-aspek daripada iman itu, saudara ya. Kita tahu, karena itu harus banyak belajar firman Tuhan supaya tahu ya bagaimana hidup ini. Kita tahu, kita percaya itu betul karena itu dikatakan oleh Tuhan kita ya. Dan kita bersandar. Ya, artinya kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, kita percaya. Oh, ini untuk kebaikan, saya percaya. Jadi ketika terjadi penderitaan dan kesulitan itu, kita bisa tabah, saudara, karena kita tahu ini untuk kebaikan saya, ya. Jadi saudara, kenapa kok Daud sampai berzina, ya? Kok terjadi sampai dia diizinkan berzina? Ya, saya percaya untuk kebaikan dia, saudara. Ya, kalau tidak dia bisa mungkin sombong, ya. Itu lebih buruk lagi, saudara, karena orang yang sombong dibenci Tuhan, dimusuhi oleh Tuhan, ya. Tapi orang yang dosa kemudian bertobat seperti Daud kemudian bertobat, ya, itu dibilang dia memiliki hati Tuhan, gitu ya. Karena ya kalau kita ini sudah pasti berdosa, saudara ya. Tapi yang Tuhan melihat apakah hatinya ini bertobat, apa hatinya ini mencari Tuhan, itu saudara. Nah itu. Jadi saudara, dengan iman ini orang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum beriman ya. Jadi saudara, di Ibrani 11 itu juga diberikan contoh, saudara ya. Contoh beberapa nama yang hidup dengan iman ya. Misalnya Nabi Nuh ya, Nuh itu kan diperintahkan dan kemudian mengerjakan perintah Tuhan untuk membangun bahtera yang besar sekali di padang. Ya. Jadi ini nggak masuk akal, saudara, perintah itu, gitu ya. Ya, jadi kalau kita diperintahkan sesuatu yang di luar pikiran kita kan kita bilang nggak masuk akal, ya. Ya. Wow, apa misalnya seorang banyak kan, saudara ya, orang yang berhasil di dalam hidupnya kemudian dipanggil Tuhan melayani. Terus melayani ke daerah lagi ya, kayak di Jakarta. Saya ada kenalan yang dia menjadi ketuanya STT yang besar di Malang sana. Tahu-tahu saya dengar hari ini pelayanan di Ethiopia. Wah, agak masuk akal, saudara ya. Sementara kalau di STT yang begitu besar, yang begitu terkenal, dia bisa melayani luar biasa, saudara. Tahu-tahu melayani di Ethiopia ya. Jadi nggak sering tidak masuk akal seperti Nuh ini, saudara, membangun bahtera di padang, nggak masuk akal, saudara ya. Tapi itulah, saudara ya, dengan iman kita bisa menjalani kehidupan dengan tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal saya ini orang miskin tapi bisa hidup dengan bahagia, nggak masuk akal ya. Biasanya orang kaya yang bisa bahagia ya, biasanya ya. Tapi kebanyakan juga tidak juga, saudara ya. Jadi dengan iman kita bisa hidup selalu bersuka cita ya. Tidak takut ya. Kemudian Abraham itu, saudara, itu juga dia dipanggil meninggalkan daerahnya ya, ke tempat yang dia belum tahu. Waduh, itu kan aneh-aneh, saudara ya. Dan wah, bagaimana, saudara, pada zaman tidak jelas, tidak ada informasi, dipanggil keluar ya, nantinya menuju Kanaan ya. Itu juga sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Kayak saudara dipanggil, ayo melayani kemana? Enggak, pokoknya ikut aja gitu ya. Dan selamanya gitu ya. Wah, itu kan tidak masuk akal, saudara ya. Dan kemudian Abraham juga terkenal diminta mempersembahkan Ishak, anaknya yang satu-satunya itu ya. Dan akan dipersembahkan, tapi kemudian Tuhan cegah, saudara ya. Jadi itu kan perbuatan yang tidak masuk akal juga, saudara ya. Nah, saudara, dengan iman bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Kita kadang melakukan hal-hal yang kita tidak tahu ya. Wah, tidak mungkin saya bisa melayani karena saya lagi sibuk. Saya harus sedang fokus dengan pekerjaan saya. Ya. Jadi kalau harus lagi melakukan ini, ikut lagi mission trip, wah saya nggak bisa gitu. Tapi dengan iman bisa, saudara ya. Nah, seperti Abraham ini ya. Tidak tahu tapi kita jalani ya. Musa ya, itu saudara, Musa ini kan waktu bayi ya. Dia itu diselamatkan dengan ditaruh di keranjang, dialirkan di Sungai Nil sehingga kemudian
didapatkan oleh putri Fir'aun dan dipelihara sangat besar, ya, dan menjadi menjadi putra angkat gitu yang disukai lebih daripada anak sendirinya, saudara. Ya, karena memang orangnya lebih dewasa gitu. Ya, tapi kemudian semakin sadar bahwa dia orang Israel, dia memilih untuk menjadi bagian dari bangsa itu daripada bagian dari Mesir. Ya. Gitu, saudara. Ya, itu luar biasa, saudara. Ya, kalau dia jadi elit Fir'aun, wah itu orang hebat sekali ya, dengan fasilitasnya, ya, dengan kedudukannya, dengan kehormatannya, ya. Tetapi dengan iman dia memilih menjadi bagian dari bangsanya yang adalah budak, ya. Nah, tapi saudara, itulah iman, ya, sehingga nantinya dia menjadi memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, kemudian dia menjadi orang besar, ya, di dalam Alkitab, ya, dan nanti saya yakin kita ingin ketemu dengan Musa. Mana Pak Musa itu, ya? Oh itu, kita ingin kenalan dengan dia, saudara, ya. Kalau dia tetap bersama dengan Fir'aun, dia nggak ada di sorga, saudara. Dia adanya di tempat yang kita nggak bisa pergi, saudara, ya. Nah itu, saudara. Jadi dengan iman, ya, kita bisa tabah, ya. Dengan iman kita bisa tabah. Dan seperti Paulus, saudara, ya, dengan iman kita bisa memilih hidup bersama dengan Dia, ya. Karena percaya itu lebih baik, gitu, saudara. Kalau tanpa iman, ya kita ngotot hidup di dunia ini, ya, olahraga, makan, minum vitamin, ya, tetap aja menua, saudara, ya, dan tetap aja nggak mau berangkat, saudara, ya. Tetap ingin di dunia ini, saudara, ya, karena tidak punya iman, ya. Kalau punya iman, ya, segera kita lebih memilih surga, ya. Dan saudara makin umur makin yakin pilihannya, ya. Karena badan semakin tidak nyaman, ya, pikiran semakin lemah, ya, mata semakin lemah, semakin yakin bahwa surga akan lebih baik, ya. Tetapi kalau dengan iman sejak muda sudah begitu, saudara. Ya, maka mari kita hidup dengan iman, melatih iman kita, ya, sehingga kita bisa memilih hal-hal yang benar secara rohani, ya, secara rohani. Jadi, saudara, tapi ini diingatkan saya 2 kali. Berarti memang cobaan kita itu adalah menjadi orang yang tidak seperti itu, ya, tidak tabah itu, ya, gampang goyah, gampang takut, gampang khawatir, saudara, ya. Nah, jadi karena itu diingatkan, ya, diingatkan. Jadi saudara hafalkanlah ayat ini supaya kita ingat, ya, tabah, hidup di dunia tabah, ya, sementara. Ya. Nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, hidup kita jauh lebih baik, ya. Tapi di dunia pun hidup kita ini juga bisa baik, saudara, ya. Bisa lebih baik daripada orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Karena ada Tuhan bersama dengan kita, mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, ya. Menjadikan kita orang yang berarti, walaupun kita orang kecil, sederhana, ya. Tetapi Dia bisa menjadikan kita orang yang punya arti, ya. Itu, saudara, ya. Itu. Nah, jadi sesuai berikut lagi, saudara, ya, adalah jadi saudara, di tengah kehidupan seperti ini, ya, ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan sehingga diperingatkan tidak tabah, maka satu yang kita bisa teladani dari Yesus adalah begini, saudara, ya, Matius 26:39. Ketika Yesus itu harus menanggung salib, ya, dia sebenarnya kalau penderitaan fisik saya yakin Tuhan Yesus tidak takut, ya. Tetapi keterpisahan dengan Allah yang belum pernah dialami membuat dia ketakutan, ya. Tidak kebayang apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan dia berkata begini, dia berdoa di Taman Getsemani, janganlah seperti yang ku kehendaki, ya. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Gitu, saudara, ya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, ya, kita ingat kita harus tabah, ya. Ya, tapi bagaimana kita menghadapinya? Maka
kita berserah kepada Dia, ya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki, itu saudara, ya. Itu saudara. Nah, poin ketiga, saudara, di tengah dengan hidup kita tabah dengan iman. Nah, saudara, dengan iman itu juga, maka poin ketiga adalah supaya kami berkenan kepadanya, gitu saudara. Ya, itu di ayat 9. Sebab itu juga, ya, berarti di samping tabah itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, ya, berarti masih hidup ini, maupun kami diam di luarnya, berarti kita sudah berangkat, supaya kami berkenan kepadanya, gitu saudara, ya. Ya, jadi saudara, kita itu yakin, ya, dengan iman kita yakin Allah itu sedang bekerja untuk kebaikan kita. Ya, dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya, pada Allah mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi saudara, kita percaya, ya, kita percaya hal itu, ya, sehingga kita tabah, ya, Nah, saudara, sambil tinggal di dalam tubuh itu, ya, dengan ketabahan itu, maka kita memilih Paulus, ya, yang adalah menggambarkan kita, saudara, ya. Paulus menyatakan, ya, kami supaya kami berkenan kepadanya, ya, supaya kami berkenan kepadanya, ya. Jadi saudara, dengan iman, ya, kita tabah, tetapi dengan iman juga kita bisa seperti Paulus, yaitu memiliki cita-cita, ya, tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, menjadikan hidup kita ini berkenan kepada Dia. Ya. Jadi dia mengatakan kami berusaha, ya, kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Nah, berusaha itu kalau bahasa Inggrisnya aim, ya, berarti tujuan. Jadi saudara, Paulus mengatakan, ya, kami bercita-cita, memiliki cita-cita, memiliki aspirasi, memiliki tujuan di dunia ini menyenangkan hati Allah, hidup berkenan kepada Dia, gitu saudara, ya. Supaya kami berkenan kepada Dia, itu saudara, ya. Jadi saudara, karena itu ini perlu ya, kalau berusaha seperti agak ini, ya, tetapi di dalam bahasanya aslinya itu mengatakan bertujuan, ya. Jadi ya, kalau kita punya tujuan kan hidup kita jadi jelas, saudara, ya. Jadi tujuan saya menyenangkan hati Tuhan, gitu, saudara, ya. Jadi kita di dalam kehidupan yang sulit ini, ya, dengan iman kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, maka jadikanlah tujuan menyenangkan hati Tuhan itu tujuan hidup kita, ya. Jadi ayat 9 itu ingin mengatakan seperti itu, ya. Saudara, kalau kita tidak menjadikan tujuan, maka akan gampang sekali kita lupa, saudara, ya. Karena kita nggak jadikan tujuan, ya. Tapi kalau kita jadikan tujuan, ya, maka ini lebih mungkin kita berhasil menyenangkan hati Tuhan kita ketika kita di dunia, saudara. Dan saudara, nanti setelah menjadikan ini tujuan, tinggal kita mempraktekkan bagaimana di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita di rumah menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan sudah punya perintah, ya. Ya, kalau suami mengasihi istri, ya kan? Kita praktekkan, saudara, ya. Ketika dipraktekkan, itu Tuhan berkenan atau Tuhan senang. Wah, ini taat ini, gitu, ya. Walaupun istrinya lagi emosi, lagi cerewet, tak kalau ini kalau manusia biasa sudah cerai misalnya, wah, tapi dia tetap mengasihi istrinya. Wah, Tuhan akan berkenan, saudara. Wah, ini, ya,
taat ini gitu. Suami juga begitu saudara ya. Suami diperintahkan, suami mengasihi, istri menghormati ya. Dan menghormati dari hati. Hati-hati saudara ya. Jangan hanya diam-diam tapi hatinya ngomel. Wah, Tuhan lihat hati ya. Wah, ini ngomel. Tapi ini hatinya pun menghormati suami padahal suaminya lagi brengsek. Misalnya perilakunya lagi berabe. Tidak layak dihormati, tapi dia masih menghormati dan dari hati, saudara. Wah, Tuhan berkenan, saudara ya. Jadi saudara, ya kita naik motor, bagaimana berkenan kepada Tuhan? Ya, kalau lampunya kuning kita berhenti aja, saudara ya. Merah jangan dilanjutkan, ya. Nah, ingat Tuhan saya berhenti. Wah, Tuhan melihat hati, dia lihat, wah ini berkenan ini, ya. Ini menyenangkan saya ini, ya. Dalam hal kecil, naik motor. Ya, ingat saya tidak melanggar lalu lintas. Jadi saudara praktekkan ya di dalam kehidupan ini ya, bertetangga, di rumah ya, atasan, di sekolah ya. Ya. Wah, ini susah ini soalnya. Ya. Wah, ini kalau saya bisa nyontek pasti selesai ini. Tapi saya tidak mau, saya takut Tuhan. Saudara. Ya. Tuhan lihat hati ini kita. Wah, ini dia rela tidak dapat nilai 10 karena menyenangkan hati saya. Saudara, mari kita mempraktekkan itu. Maka tujuan itu akan menjadi tercapai ya. Mari kita fokuskan hidup seperti itu, saudara ya. Kenapa? Karena hidup ini sementara, saudara ya. Dan dengan iman kita bisa tabah dan kita bisa memiliki tujuan seperti itu. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan hadir memberkati kita, saudara. Ya. Dia bisa memberkati lebih gitu, dia bisa memakai lebih, ya. Tapi kalau belum apa-apa sudah tidak menyenangkan hati Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai lebih lanjut? Bagaimana dia bisa memberkati lebih lanjut? Tidak bisa, saudara ya. Ini ya. Jadi itulah hidup kita, saudara ya. Nah, saudara, poin terakhir ya adalah bahwa pada waktunya nanti kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus ya. Ayat terakhir, ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, saudara. Jadi saudara, kenapa kok kita ini perlu memiliki tujuan menyenangkan hati Dia? Karena pada saatnya kita ini akan bertemu dengan Dia, ya, dengan takhta pengadilan Kristus, saudara. Itu, saudara. Jadi saudara, kita akan menghadap, dan itu artinya itu, saudara ya, menghadap itu artinya kita itu akan menyatakan apa yang sudah kita jalani di dalam kehidupan ini dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan motivasi kita. Saudara, mungkin kalau gitu itu terjadi, kita bisa banyak yang merasa malu, ya. Wah, saya kok dulu mencuri, ya. Wah, saya kok kasar, saya kok marah sama pasangan saya yang ya untuk sekedar menutupi malu saya, begitu saudara. Semua kelihatan, saudara ya, itu ada filenya itu, ya. Filenya itu di cloud, kalau sekarang aman, nggak akan hilang, saudara ya. Jadi nggak ada bagian-bagian yang kita bisa delete ya, kalau dalam bahasa komputer itu, yang di delete nggak kelihatan lagi, nggak ada, saudara. Nah, jadi saudara, mari kita itu meminimalkan gitu hal-hal yang akan membuat kita itu malu. Ya, di surga nanti ya tetap di surga mungkin, tetapi malu. Waduh, kok saya dulu begitu, kok saya dulu malas, kok saya dulu diajak melayani, saya cari macam-macam alasan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Kenapa kok saya pelit sekali ya pada saudara saya yang membutuhkan, ya, yang sudah jelas-jelas datang mau pinjem, betul-betul karena butuh, kok kita cari alasan untuk tidak mau kasih pinjaman.
Ya. Ke gereja kenapa saya kok kasih persembahan pun ya sekecil mungkin gitu. Nah, saudara, kita akan malu, ya. Malu, wah padahal nggak perlu begitu, saya akan lebih diberkati Tuhan. Kenapa kok saya begitu? Nah, saudara, kita akan malu, saudara, ya. Jadi, saudara, ingat ya, dan saudara, ya, Tuhan dengan mudah memisahkan, ya, ini kambing, ini domba. Ya. Di bagian bacaan lain di Matius itu ada peristiwa ilustrasi dia memisahkan kambing dan domba, saudara. Jadi tidak perlu saudara bilang, oh saya melakukan ini, nggak perlu, saudara. Sudah ketahuan, oh ini kambing, oh ini domba, saudara, ya. Jadi kalau mau jadi kambing atau jadi domba itu sekarang, saudara, ya. Nah, sekarang saudara kalau belum percaya Tuhan, belum terima Dia, maka saudara kambing. Ya. Tapi kalau saudara percaya Dia, Tuhan ada di dalam hidup saudara, Roh Kudus hidup di dalam kita, maka kita domba, ya, kita domba. Nah, itu saudara, ya. Jadi saudara dengan mudah, saudara, ya. Dan jadi saudara, apakah berarti kita itu harus usaha supaya kita selamat, ya, supaya kita lolos pengadilan tata Kristus itu? Oh tidak, saudara, ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat, kita harus mengartikan firman ini berdasarkan ayat firman Tuhan yang lebih utuh, ya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 89, sebab oleh kasih karunia, ya. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Ya, terus ditegaskan lagi itu bukan hasil usahamu. Ya, bukan karena kelakuan-kelakuan kita yang baik kemudian itu diberikan keselamatan itu, tidak, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, gitu, saudara. Jadi saudara, pengadilan ini bukan menentukan bahwa ini perbuatan baiknya cukup untuk dia diterima di surga, bukan begitu, saudara, ya. Pengadilan ini tidak begitu sifatnya, ya. Kenapa? Karena diselamatkan artinya diterima di surga itu adalah masalah menerima, ya. Ya, Tuhan berbicara kepada kita, ya, mengetuk hati kita, dan apakah saudara terima atau tidak? Ya. Kalau saudara terima, maka saudara adalah domba, ya. Domba tempatnya di surga. Saudara menolak, tapi saya tidak mau terima Tuhan, tapi saya mau ke gereja, ya. Saya mau kasih persembahan, ya. Saya mau melayani, tapi tidak seluruh hidup saya. Ya, saya masih muda, saya tidak mau, ya. Keburu dipanggil, saudara. Maka di sorga nanti, atau bukan di sorga, di akhirat nanti saudara kambing. Karena saudara tidak menerima Dia sepenuh hati saudara, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, dan saudara, kemudian apa yang dimaksud dengan perbuatan? Maka saudara, ini seperti yang dijelaskan oleh Yakobus 2 ayat 17-19. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah, kurang. Ya, saya ulang. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, gitu, saudara. Ngaku iman, mati. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan iman. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padaku ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Tunjukkan. Bagaimana? Nggak bisa, saudara, ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, iman yang sejati itu tidak sekedar pernyataan, saudara, ya, seperti pengakuan iman, ya. Tidak, saudara. Iman yang sejati adalah itu adalah di dalam hati kita, ya, yang menerima dengan sepenuh hati, ya, apa yang ditawarkan oleh Tuhan itu, ya. Jadi saudara, karena itu kita akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi apa, saudara, ya? Jadi saudara, kita akan dilihat perbuatan kita. Apakah yang kita lakukan adalah
sesuai dengan iman yang kita aku itu. Ya. Jadi pengadilannya itu ya itu akan kalau kita baca di dalam terang firman Tuhan ya dengan berbagai ayat tadi ya adalah akan memperlihatkan kepada saudara sehingga saudara tidak bisa mengingkari ya. Oh, saya beriman, saya percaya ya. Ada di ayat 25 ya Matius, bukan orang yang mengaku Tuhan yang masuk kerajaan surga ya, tetapi yang melakukan kehendakku itu. Ya. Bagaimana ya? Ya ketika ada yang dilakukan kepada Tuhan ya. Nah, apa yang aku tidak lakukan kepada Tuhan dan apa yang aku lakukan kepada Tuhan. Jadi terus Tuhan menjelaskan kalau ada saudaraku paling lemah ini ya membutuhkan makan, kamu tidak memberi, kamu tidak melakukan kepada aku. Ya. Ada saudaramu yang paling lemah ini membutuhkan pakaian, kamu tidak memberi pakaian, engkau melakukan kepada aku, gitu saudara. Kalau engkau melakukan kepada aku, gitu. Itu saudara ya. Jadi saudara, karena itu pengadilan ini akan menunjukkan ya bagaimana perilaku kita ya. Dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan pikiran kita. Apakah kita memberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Kepada orang yang membutuhkan karena iman kita kepada Tuhan. Jadi kita akan kelihatan saudara dan kita tidak bisa mengingkari itu ya. Dan saudara, Alkitab juga mengatakan Alkitab itu Allah itu tidak melihat di luar, tetapi melihat di hati. Jadi ada orang yang dia bernubuat, dia melayani, dia mengusir setan demi namaku. Tetapi bagaimana hatinya? Apakah itu untuk menyenangkan Tuhan atau untuk diri sendiri? Ya, untuk ya saya harus begini. Saya sebagai orang Kristen, ya pejabat Kristen misalnya, saya di samping punya tugas di pekerjaan, saya harus mengerjakan kekristenan saya, ya supaya saya membuktikan bahwa saya ini orang Kristen. Ya, supaya saya dilihat lebih hebat lagi, apalagi kalau di sini Kristen mayoritas ya. Saudara, kalau motivasinya seperti itu bukan untuk Tuhan ya. Jadi kita melakukan ini dengan hati untuk Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita melakukan macam-macam itu, periksa motivasi kita saudara ya. Apakah untuk Tuhan atau untuk diri sendiri ya. Nah, jadi saudara, pengadilan itu akan melihat apa yang kita lakukan dan apa motivasinya. Itu ya motivasinya. Nah saudara, poin lagi apa yang kira-kira dipertimbangkan ya ketika melihat itu yang kita bisa belajar supaya kita hari-hari ini ketika di dunia ini kita juga bisa melakukan dengan tepat ya. Saudara, hal yang utama di dalam iman kita adalah kasih ya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi saudara, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, mari kita mendasari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama. Jadi saudara, kalau beribadah, kasih kepada Allah ya. Kasih kepada Allah bagaimana saudara? Jangan telat saudara. Tadi saya lihat banyak yang telat saudara. Saudara, jangan telat karena kita mengasihi Allah saudara ya. Ya, jadi ketika datang beribadah ini hati itu mengungkapkan ya. Tuhan, aku mau beribadah karena aku mengasihi Engkau. Gitu saudara. Jangan hanya sekedar datang saudara ya. Apalagi cuma disuruh-suruh, ayo pergi ke gereja gitu. Wah, saudara nanti nggak lolos pengadilan saudara ya. Ya, karena apa? Karena dilihat perilakunya telat. Wah, sudah minus ya. Dilihat hatinya, nggak ada apa-apa di hatinya, malah ngomel-ngomel. Wah, ini disuruh suami, disuruh istri, disuruh gembala, ngomel-ngomel. Wah, nggak lolos saudara ya. Nah, terus sikapnya apa? Tidak ada apa-apanya ya. Pokoknya segera setelah kebaktian pulang, tidak ada apa-apanya. Wah, nggak lolos saudara perilaku itu ya. Jadi perilakunya bagaimana, motivasinya bagaimana, apakah atas dasar kasih kepada Tuhan. Jadi saudara, pada akhirnya yang menentukan ini memang adalah iman kepada Kristus.
ya, yang diwujudkan di dalam perbuatan iman, yang akan menentukan kita itu lolos dari pengadilan itu atau tidak, sehingga kita akan di kanan Kristus, yaitu di surga, atau di kiri, ya, domba. Tapi saudara sekarang ini nggak perlu saudara ingat-ingat, wah nanti saya lari ke kanan, nggak bisa saudara. Itu dengan sedihnya kita akan mengalir saudara, tidak bisa. Wah nanti sampai di pengadilan saya akan lari ke kanan, nggak bisa saudara ya. Jadi saya tidak menganjurkan saudara ingat kanan kirinya, ya. Tapi yang penting saat ini saudara, ya, terima Dia, kemudian hidup dengan iman, wujudkan dalam perbuatan-perbuatan iman, ya, dengan motivasi mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Maka saudara tidak perlu mengingat-ingat nanti lari ke kiri atau ke kanan. Pasti lolos, pasti diterima oleh Tuhan. Saudara, itu yang menjadi renungan kita hari ini saudara ya. Nah saudara, sebagai penutup, 4 poin tadi adalah yang kita belajar dari bacaan kita adalah hidup di dunia ini kita bisa senantiasa tabah ya. Tapi ingatkan saudara ya, saya hidup tabah, percaya, optimis, semangat, tidak takut. Ya, kenapa? Poin kedua, kita bisa tabah dan penuh pengharapan akan hidup yang baik sekarang dan ke depan, ya, dengan Tuhan, karena kita hidup karena percaya. Ya, jadi ketika kita hidup karena percaya atau hidup dengan iman, gitu saudara. Jadi penting saudara iman ini bagi kita, ya. Iman ini kita perlu bertumbuh, ya. Kita perlu beribadah. Ya, bagaimana iman bertumbuh? Ya, beribadah, bersekutu, berdoa, baca firman Tuhan, saudara ya. Hal-hal yang kita secara rutin sudah kita lakukan, tetapi mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati, maka iman kita akan bertumbuh, ya. Dan saudara, itu poin kedua. Poin ketiga di dalam renungan kita tadi, di dalam masa kita hidup sementara di dunia ini, mari kita bertekad supaya kami berkenan kepadanya, ya. Supaya kami berkenan kepadanya, supaya hidup kami menyenangkan Dia, gitu saudara ya. Supaya menjadikan cita-cita, target, goal, agar hidup kita ini memuliakan Dia, ya. Itu saudara ya. Ini yang akan ya, adalah hidup orang percaya yang akan lolos pengadilan saudara. Kalau kita tidak punya motivasi begitu, wah saudara takutnya nggak lolos saudara ya. Takutnya nggak lolos saudara ya. Nah, kemudian sambil terus mengingat, jadi saudara perlu diingat saudara ya, bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ingat saudara, ya. Jadi saudara ingat, jangan sampai saudara itu nggak tahu, nggak ingat dan tidak memperhatikan. Ya. Saudara, saya belum pernah masuk pengadilan ya, tapi ibu pernah menjadi saksi. Ya. Wah, saudara ketika akan menjadi saksi, bahkan bukan pengadilan itu hanya bani ya, bani itu hanya memang kayak pengadilan, tetapi tidak terlalu resmi gitu untuk membantu menyelesaikan persoalan. Oh dia siap saudara dengan macam-macam itu, dengan bukti-bukti dan sebagainya, dia siap saudara. Nah, nggak tahu apakah saudara pernah masuk pengadilan. Saya sebenarnya pernah kasus pengadilan, tetapi sudah diwakili ya. Nah ini kita tidak bisa diwakili kalau di surga saudara ya. Kita nggak bisa punya lawyer ya. Dan kalau sudah diputus ya sudah diputus ya, tidak bisa naik banding saudara ya, udah final itu. Nanti pengadilan ini final saudara ya, nggak ada naik banding ya, apalagi kayak di Indonesia bisa nyogok, wah nggak bisa saudara ya, pakai lawyer mahal, lawyernya nyogok, lolos, nggak bisa saudara ya. Ini pengadilan Allah ya. Jadi karena itu saudara, supaya kita poin keempat itu adalah ingat ya, ingat bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Nah saudara, sebagai aplikasi saudara ya, mari kita saudara ya merubah bagaimana kita melihat hidup ini ya. Kalau mungkin banyak kita ini terjebak di dalam melihat kehidupan ini secara sementara, mari kita sekarang melihat hidup ini di dalam konteks ini, di dalam sudut pandang kekekalan saudara ya. Bahwa di sini sementara, nanti akan hidup kekal. Di sini pendek aja saudara ya. Ada yang 50 tahun, 70 tahun. Ya nanti di sana itu
tidak ada batasnya. Nah, saudara, kalau kita melihatnya begini kan, berarti kita harus menggunakan waktu yang di sini untuk mempersiapkan yang di sana gitu, ya. Mempersiapkan hidup kekal itu. Ya, jangan terjebak di sini, saudara, ya. Rebutan harta, ya. Saudara, saya lihat kalau sudah ada yang meninggal, warisan, saudara pun bisa ribut, ya. Karena dipikir ini kekal di dunia ini, ya. Jadi bisa persaudaraan rusak gara-gara warisan. Ya, saya lihat di keluarga saya bisa begitu, saudara, ya. Jadi pasti di mana-mana begitu, ya. Sampai ada yang pakai lawyer untuk dapat bagiannya. Wah, saudara, ini kita lihat kekal, ya. Kalau kekal harta hanya sementara, saudara. Jadi mari kita lihat seperti itu sehingga kita tidak terjebak. Ya, dan kenapa? Karena apapun yang kita lakukan ini pada akhirnya akan ketemu dengan Kristus, terungkap di dalam pengadilan itu. Ya, kalau kita memusuhi saudara karena warisan, nanti ketemu Tuhan bagaimana, saudara? Ya. Sementara harta itu tidak kita bawa gitu loh. Ya. Kita nggak bawa hartanya. Ya. Hanya persoalannya ada filenya di sana, saudara. Mari kita melihat perspektif kekekalan. Ya. Mari kita menjadikan hidup kekal itu sesuatu yang kita persiapkan, ya, gitu, saudara, ya. Apalagi sudah umur seperti kita, ya, Poksu, Pak Gembala, mungkin ada yang umur juga di sini, ya, yang muda mungkin pikir, oh saya masih muda, enggak, saudara, ya, banyak anak muda pun bisa tahu-tahu dipanggil Tuhan, ya. Jadi siapapun kita, mari kita persiapkan, ya, bahwa kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal itu, akan melalui kematian dan menjauhi ketakutan terhadap kematian itu. Karena apa? Karena kita akan masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, gitu, saudara. Ya. Jadi sebagai orang percaya itulah satu kekayaan kita, sesuatu yang berharga bagi kita, saudara. Ya. Kalau orang nggak kenal Tuhan, nggak yakin dengan kehidupan berikutnya, wah gawat nih, saya kemana ini, ya? Apa saya bisa jalan di atas titian yang kecil sekali dan tidak terjebak? Wah, aduh, saudara, ya, mengerikan, ya. Tetapi saudara, sebenarnya kita menjelaskan kita itu akan masuk dalam kehidupan yang jauh lebih baik, ya. Jadi mari kita siapkan hati seperti itu, ya, tidak perlu takut dengan kematian, ya, karena kita akan hidup bersama dengan Dia, ya. Terus di samping perspektif, mari kita menjadikan hidup ini dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan, ya, dalam segala sesuatu yang kita perbuat, ya. Jadi apa ya pun yang kita perbuat, mari kita jadikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kesempatan sebanyak mungkin dijadikan kesempatan menyenangkan hati Tuhan, ya. Di dalam relasi dengan di dalam pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, jadikan kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membangun karakter Kristus seperti ini. Karakter Kristus ini adalah sesuatu yang bersifat kekal, ya. Galatia 5:22-23, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, inilah yang penting kita bangun. Dan terakhir sekali, mari kita melibatkan diri di dalam pelayanan dan pemberitaan kabar baik, saudara, ya. Karena itulah satu perbuatan yang menyenangkan hati Dia, ya. Melayani Dia dengan sesuai dengan talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Itu akan sesuatu perilaku, ya. Kemudian motivasinya, ya, yang akan membuat kita itu punya nilai positif di tahta pengadilan Kristus itu. Mari kita berdoa.